Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar elastisitas dan hukum Hooke ya, bab 2. Pada materi elastisitas ya, nanti ini kita akan bagi menjadi 2, elastisitas dan hukum Hooke. Untuk elastisitas sendiri yang akan kita pelajari adalah tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Kemudian pada hukum Hooke kita akan pelajari pengertian dari hukum Hooke itu sendiri, kemudian energi potensial pegas, kemudian tetapan gaya pada benda elastis, kemudian susunan pegas. Nah, sebelum kita pada materi itu anak-anak, apa tuh yang dimaksud dengan elastisitas? Elastisitas adalah, atau benda yang bersifat elastis adalah suatu benda jika diberikan gaya, maka benda itu akan berubah. Dan jika gaya itu dihilangkan, maka benda itu akan kembali seperti semula. Itu pengertian dari elastisitas ya. Contohnya karet, kemudian pentil, kemudian per, kemudian elastis, dan sebagainya ya. Itu adalah pengertian dari elastisitas anak-anak. Kemudian bahasan yang pertama untuk elastisitas itu adalah tegangan. Ini tegangan. Benda elastis jika ditarik dengan gaya F, maka benda itu tegangan akan berubah. Yang dimaksud dengan tegangan di sini adalah besar gaya yang bekerja pada suatu benda pada luas penampang tertentu, di mana tegangan itu diberi simbol huruf to dalam huruf Yunani, bisa dihitung atau ditentukan nilainya dengan gaya dibagi luas atau F per A. Jadi F itu adalah simbol dari gaya, di mana gaya satuannya Newton, sedangkan A itu adalah simbol dari luas penampang. Sehingga satuan dari tegangan itu adalah Newton per meter persegi. Itu bahasan pertama. Kita diharapkan bisa menentukan tegangan. Berikutnya yang kedua, regangan. Jadi ada tegangan, ada regangan. Apa yang dimaksud dengan regangan? Regangan adalah perubahan relatif ukuran benda yang mengalami tegangan, di mana regangan diberi simbol huruf E kecil bisa ditentukan dengan delta L dibagi dengan L0, di mana delta L itu adalah pertambahan panjang suatu benda jika benda itu ditarik, atau memendeknya suatu benda jika benda itu ditekan. Kemudian L0 adalah panjang mula-mula, satuannya meter. Kemudian LT itu adalah panjang benda akhir setelah diberi gaya. Ya, jadi kalian diharapkan bisa menentukan 1 tegangan, 2 regangan. Kemudian yang ketiga, modulus elastisitas atau modulus Young. Ini yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan modulus Young atau modulus elastisitas adalah besar gaya yang bekerja pada luas penampang untuk meregangkan benda, atau modulus Young itu bisa didefinisikan tegangan dibagi dengan regangan. Simbol modulus Young atau modulus elastisitas itu adalah huruf Y besar. Ya, Y besar bisa ditentukan dengan tegangan dibagi dengan regangan.
di mana tegangan tadi adalah F per A, sedangkan regangan sama dengan delta L dibagi L0, sehingga persamaan itu bisa dibalik F per A kali L0 per delta L. Jadi untuk menentukan modulus elastisitas, Y sama dengan F kali L0 dibagi dengan A kali delta L, di mana F adalah gaya, sedangkan L0 adalah panjang mula-mula benda. A adalah luas penampang benda dan delta L adalah pertambahan panjang benda. Ya, jadi kalian harus sudah bisa menentukan apa itu tegangan, apa itu regangan, dan apa yang dimaksud dengan modulus elastisitas. Berikutnya anak-anak, kita akan belajar hukum Hooke. Atau ini ada contoh soalnya dulu. Contoh soal. Seutas kawat memiliki diameter 0,7 mm dan panjang mula-mula 2 meter. Kemudian kawat ditarik dengan gaya 5 Newton sehingga kawat akan bertambah panjang 0,6 mm. Hitunglah tegangan, regangan, dan modulus elastisitas kawat. Langkah yang pertama, kalian harus melihat satuan-satuan yang ada di dalam permasalahan. Satuan harus dikonversikan dulu. Semuanya menjadi satuan SI, ya. Jadi kalau di situ seutas kawat mempunyai diameter itu adalah garis tengah 0,7 mm, maka itu harus dirubah ke dalam meter. Kemudian panjangnya sudah dalam satuan meter. Berikutnya bertambah panjang, itu berarti delta L 0,6 mm dirubah ke dalam meter. Nah, yang pertama tadi untuk menentukan tegangan, kalian bisa hitung dengan F per A. Gayanya 5 Newton, sedangkan A dianggap kawat itu mempunyai luas penampang lingkaran, di mana luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat, sedangkan R itu adalah jari-jari lingkaran, di mana nilai jari-jari lingkaran itu separuh dari diameter. Sehingga F-nya sama dengan 5, kemudian pi-nya menggunakan bilangan 22/7. R-nya separuh dari diameter, tadi diameternya 0,7 berarti 0,35. Kemudian milimeter dirubah ke meter dikalikan 10 pangkat min 3. Ya. Di sini pi R kuadrat meter persegi. Ya. Sehingga kalau kalian selesaikan 5 dibagi 0,385 itu nilainya 0,12 atau di situ 1,2987 kali 10 pangkat 7. Ya, pangkat min 6 itu naik menjadi pangkat 7. Kemudian 5 dikalikan harusnya berapa itu anak-anak? 5 dibagi 0,385. 1 harusnya kalau dibagi itu berarti 12,987 kali 10 pangkat 6. Kalau dikalikan 10 pangkat 7 maka komanya bergeser maju ya, jadi 1,2987 kali 10 pangkat 3. Itu cara menentukan tegangan. Berikutnya cara menentukan regangan. Ini anak-anak, regangan tadi delta L dibagi dengan L0. Delta L-nya 0,6 kali 10 pangkat min 3 karena tadi satuannya milimeter
dirubah ke dalam meter, maka dikalikan 10 pangkat min 3. Kemudian L0-nya 2 meter, panjang mula-mula, sehingga kalau diselesaikan 0,6 dibagi 2, 0,3 kali 10 pangkat min 3. Atau 3 kali 10 pangkat min 4. Untuk regangan itu adalah tanpa satuan. Ya. Kemudian yang ketiga, menentukan modulus elastisitas atau modulus Young. Tadi untuk menentukan modulus elastisitas atau modulus Young, kita bisa tentukan dengan tegangan dibagi dengan regangan. Tegangan yang sudah dihitung dari jawaban yang pertama 1,2987 kali 10 pangkat 7. Sedangkan regangan 3 kali 10 pangkat min 4. Sehingga kalau dibagi hasilnya 4,329 kali 10 pangkat 10. Satuannya sama dengan satuan tegangan. Itu anak-anak cara menentukan tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Nah, berikutnya hukum Hooke anak-anak. Hukum Hooke, ini konsep dari hukum Hooke. Apabila pegas ditarik dengan suatu gaya tanpa melampaui batas elastisitasnya, pada pegas akan bekerja gaya pemulih yang sebanding dengan simpangan benda dari titik seimbangnya, tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Atau bisa ditulis gaya pemulih tersebut diberi simbol huruf F. F sama dengan K kali delta X, atau biasa ditulis min K delta X. Kenapa min? Karena gaya pemulih itu selalu berlawanan dengan arah gaya yang menarik, ya. Jadi F sama dengan K delta X. Itu F itu adalah gaya pemulih, K itu konstanta pegas. Konstanta pegas itu ditentukan dari jenis pegasnya anak-anak. Jadi untuk setiap bahan pegas yang berbeda akan mempunyai konstanta yang berbeda. Kemudian delta X itu adalah simpangan pegas. Itu persamaan dari hukum Hooke, bahwa besarnya F itu nilainya sama dengan K delta X. Ya. Kemudian berikutnya energi potensial dan tetapan pegas pada suatu benda. Karena untuk pegas tadi mempunyai kemampuan bertambah panjang atau mempunyai kemampuan dimampatkan, maka pegas tersebut mempunyai energi potensial, di mana energi potensialnya bisa kita beri simbol EP atau biasanya EPP anak-anak, energi potensial pegas, nilainya sama dengan setengah K delta X kuadrat, di mana EPP atau EP itu adalah energi potensial pegas, kemudian K itu adalah konstanta pegas, sedangkan delta X itu adalah simpangan pegas atau bertambah panjang atau memendeknya suatu pegas jika pegas itu dikenai gaya. Ya, itu untuk menentukan energi potensial pegas. Berikutnya anak-anak, jika kita menggunakan pegas itu lebih dari satu, maka kemungkinan pegas itu akan kita susun secara seri. Ini ada pegas 1 dan pegas 2, dirangkai dengan berturutan, berarti ini adalah rangkaian seri. Atau mungkin akan kita gabungkan dengan secara bercabang, ini K1 dirangkai dengan K2 secara bercabang, ini disebut dengan rangkaian paralel. Untuk menentukan K totalnya untuk pegas yang dirangkai secara seri, kita bisa hitung dengan 1 per K total, ini K total harusnya yang dirangkai secara seri, kita bisa tentukan dengan 1 per
K1 ditambah dengan 1 per K2. Ini jika kita susun secara seri. Nah, kalau disusun secara paralel untuk menentukan K totalnya, kita bisa tentukan dengan K1 ditambah K2. Berlawanan ya, ini untuk rangkaian pada tahanan listrik ya anak-anak. Jadi di SMP dulu kalian sudah belajar hambatan listrik. Kalau hambatan disusun secara seri, hambatan totalnya ditambah, tetapi kalau pada pegas ini kebalikannya. Ya, jadi ini ruang lingkup untuk bab 2, elastisitas. Ini sekarang contohnya. Made melakukan praktikum menggunakan neraca pegas. Saat neraca diberi beban 2 kg, pegas akan bertambah 8 cm. Jika Made mengganti dengan beban sebesar 4 kg, berapakah pertambahan panjang? Nah, ini anak-anak, kalian boleh menggunakan penyelesaian ini atau kalian bisa menyimpulkan. Karena pegas yang dipakai oleh Made tersebut tidak mengalami perubahan, kalian bisa menuliskan atau menjawab dengan nilai K1 sama dengan K2. Di mana sesuai dengan hukum Hooke tadi, nilai F sama dengan K kali delta X, sehingga K-nya boleh sama dengan F dibagi delta X. Ya, jadi boleh menyimpulkan bahwa nilai K1, K pada keadaan awal nilainya sama dengan K pada keadaan akhir. Sedangkan gaya yang menarik itu benda. Berarti gaya beratnya bisa dihitung dengan massa kali gravitasi. Ini F-nya. Atau diurai seperti ini boleh. F sama dengan K delta X untuk yang pertama. F1 tadi M1 kali G, kemudian sama dengan K kali delta X1. K-nya bisa kita tentukan nilainya 250 Newton meter. Nah, K1 ini bisa kita masukkan pada K2. Jadi K2 ini. Ini. Sekarang pada keadaan 2, F2 sama dengan K kali delta X2. F2-nya M2 kali G, sedangkan K-nya nilainya sama. K1 nilainya sama dengan K2 karena pegasnya tidak mengalami perubahan. Sehingga kalau kita selesaikan M2-nya 4 kg, G-nya kita anggap 10 meter per sekon kuadrat, kemudian K-nya kita masukkan pada K1 tadi 250 dikalikan delta X2, sehingga delta X2 akan ketemu 0,16 meter, ini dirubah ke dalam sentimeter dikalikan 100. Ya, itu anak-anak ya. Jadi materi pembelajaran hari ini bab 2 elastisitas dan hukum Hooke. Nah, bagi yang belum mengumpulkan tugas-tugas sebelumnya tetap ditunggu. Segera diselesaikan, jangan sampai menumpuk. Kalian harus tetap semangat meskipun belajar dari rumah, dan kita berdoa bersama semoga pandemi corona segera berakhir sehingga proses pembelajaran akan normal secara tatap muka ya. Jadi untuk berikutnya tugas hari ini silahkan mengerjakan link soal yang ada di link berikutnya. Jadi bisa kalian buka, di situ ada soal-soal tentang elastisitas dan hukum Hooke, bisa kalian kerjakan ya. Jadi anak-anak tetap semangat, yang belum semangat supaya menyemangati dirinya sendiri, karena semua ini untuk masa depan kalian. Jangan sampai di masa pandemi ini akan merugikan kalian sendiri. Jadi kalian akan enak-enak tidak pernah belajar. Nah, nanti pada saatnya kalian akan tidak mendapat apa-apa ya. Jadi kalau ada kesulitan bisa japri ya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.